Tanpa dukungan Indonesia, Dewan Keamanan PBB sekalipun tak bakal menang lawan PLA China. Militer China alias People's Liberation Army (PLA) merupakan angkatan bersenjata negeri tirai bambu. Akan tetapi dunia internasional punya pandangan lain soal PLA yang intinya mereka bukan militer China resmi. PLA dipandang bukan sebagai militer China yang resmi karena sejatinya ia adalah tentara Partai Komunis China alias PKC. Di berbagai keterangan yang ada di internet, PLA cuma disebut sebagai sayap militer PKC dan kekuatan militer utama China. Tidak pernah disebutkan ia adalah angkatan bersenjata negara China. Contohnya TNI. Ia disebut sebagai angkatan bersenjata negara Indonesia. Bahkan Indonesia bisa memperlemah kekuatan tempur PLA dalam sekejap. TNI resmi menjadi tentara negara Indonesia, bukan sayap militer partai. Meski PLA bukan angkatan bersenjata resmi negara China, tugasnya sama seperti militer pada umumnya. Perbedaannya PLA dipimpin oleh Komisi Militer Pusat dengan Sekretaris Jenderal Sekjen PKC sebagai Panglima tertinggi. Bisa dibayangkan berarti yang boleh mengerahkan kekuatan tempur PLA ialah Sekjen PKC bukan Presiden China itu sendiri. Untungnya saat ini jabatan Presiden China dan Sekjen PKC dirangkap cuma datu orang oleh Xi Jinping. Bayangkan bila berbeda orang, ada dualisme komando dan bisa berakhir dalam perang saudara di China yang membela Presiden atau Sekjen PKC. PLA didirikan pada tanggal 1 Agustus tahun 1927 sebelum negara RRC itu ada. PLA dibentuk bersamaan dengan PKC yang menaunginya. Jika di Rusia Tentara Merah didirikan oleh Leon Trotsky, PLA diinisiasi oleh 4 orang yakni Zhu De, He Long, Ye Jianying dan tentunya Zhou Enlai. Setelah RRC diproklamirkan pada tanggal 1 Oktober tahun 1949, struktur komando PKC ikut disempurnakan. Salah satunya ialah doktrin Partai Memerintah PLA. Usai RRC dibentuk, PLA mulai melakukan modernisasi besar-besaran untuk memperkuat posisinya baik di dalam maupun luar negeri. Tujuan finalnya ialah melampaui kapabilitas US Armed Forces. Tiongkok berinvestasi dalam persenjataan dan peralatan canggih, dan merombak struktur komando militernya untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya. Kini telah berkembang menjadi kekuatan tempur terbesar di dunia, dengan lebih dari 2 juta personel aktif. Jelas Al Jazeera. Tanda PLA semakin kuat tentunya klaim Nine Dash Line itu sendiri. Nine Dash Line menantang semua negara di Indo-Pasifik yang terimbas untuk melawan China. Luar biasa memang PLA. Mereka berani solo vs squad. Tiongkok menjadi lebih tegas secara diplomatis dan menunjukkan peningkatan kesediaan untuk mendukung klaimnya atas wilayah yang disengketakan dengan menunjukkan kehebatan militernya, ungkapnya. Akan tetapi China melihat kerikil tajam bernama Indonesia. China meyakini militer Indonesia ini unik, sulit ditebak dan berpotensi jadi giant killing di masa depan. Indonesia ibarat orang bermuka 2, 3, 4 hingga 5 dalam artian rajin mengedepankan diplomasi bebas aktif merangkul semua negara di dunia. Namun bila keselamatan bangsanya terancam, Indonesia bisa tega melakukan cara-cara di luar tebakan China seperti di Natuna Utara. Bahkan Indonesia bisa membuat PLA lemah seketika dengan memblokade Selat Malaka dari semua kapal China. Selat Malaka sangat penting bagi perekonomian dan strategi militer PLA. Tak ada akses di sana sama saja membunuh PLA secara perlahan. Titik fokus blokade ini adalah Selat Malaka dan selat kepulauan terdekat yang melintasi Indonesia. Konsekuensinya, agar blokade tersebut sah, negara-negara yang berbatasan dengan Selat Malaka harus secara eksplisit mendukung blokade tersebut, dan menjadi pihak yang berperang. Jelas War on the Rocks pada tanggal 1 Oktober tahun 2013 silam. Bahkan resolusi Dewan Keamanan PBB sekalipun tak bakal bisa menutup Selat Malaka tanpa dukungan Indonesia. Sebab salah satu anggota Dewan Keamanan PBB ialah China yang pasti langsung memveto blokade Selat Malaka. Harapan memang cuma di pundak Indonesia yang secara sepihak menutup Selat Malaka untuk melemahkan kekuatan tempur PLA. Tanpa dukungan Indonesia, hanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengizinkan penutupan jalur laut ini. Dan veto Dewan Keamanan Tiongkok tidak akan pernah mengizinkan hal tersebut, jelasnya. Dewan Keamanan PBB pun butuh peran Indonesia untuk melawan PLA China.